Guys, kalian punya kampak? Saya akan memberikan beberapa tips kecil tentang axe safety. Bagaimana caranya menggunakan kampak dengan aman. Let's go! Nah, jadi ketika kita punya kampak kecil, kampak genggam seperti ini, hatchet seperti ini, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui posisi aman di mana kampak tersebut harus diletakkan. Yang pertama, posisi aman ketika kampak itu harus diletakkan adalah tidak digunakan sama sekali dan ditaruh di tempat yang aman. Contohnya di tas ataupun digantung di sekitaran campsite kalian. Lalu yang kedua, contohnya kalian punya kayu untuk motong. Ini bisa kalian taruh di kayu seperti ini, tapi yang jauh dari lalu lalang ya. Jadi kalian nggak terlalu sering bolak-balik ke area tersebut. Jadi itu tips tempat di mana kampak seharusnya berada. Oh ya, satu lagi, kampak hanya berlaku di tempat kerja. Apa yang dimaksud dengan tempat kerja? Jadi kampak jangan jauh-jauh dari area tempat kalian menggunakan kampak tersebut. Jangan ditancap di pohon, jangan ditancap di pinggir akar, jangan disimpan sembarangan. Jadi tempatkanlah kampak selalu di tempat kerja kalian, di mana kalian menggunakan kampak. Alright. Next, selalu perhatikan, saya nggak bosan-bosan yang ingetin, the blood circle. Jangan ada orang 360 derajat di area kerja kalian ketika kalian menggunakan kampak, baik itu di sekeliling kalian ataupun di atas. Ya, jadi harus ingat, blood circle harus selalu diperhatikan. Lalu cara menggunakannya, let's go. Alright guys, ketika kita mau membuat sesuatu menggunakan kampak, hindari seperti biasa segitiga kematian antara kunci paha dan selangkangan kalian. Nih, you can do like this, bisa dikerjakan seperti ini. Dan tips dari saya, ada dua handling type atau gimana caranya memegang kampak ya. Yang pertama, ketika kalian ingin mengikis ataupun meraut, peganglah kampak seperti ini. Kenapa seperti ini? Gagang ini fungsinya nanti sebagai pegas, membantu kita untuk lebih choppingnya itu lebih enak ketimbang harus seperti ini. Ini akan sangat melelahkan. Jadi ketika kita mau menggunakan kampak untuk meruncingkan sesuatu, contohnya bisa seperti ini. Tips dari saya, ketika kalian ingin mengganti angle dari chopping kalian atau rautan kalian ya, ini jangan kampaknya yang dirubah, tapi kayunya. Contohnya, saya raut di sebelah sini teman-teman. Nah, jadi jangan kita ganti kampaknya, tapi kita piringkan saja kayunya sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti ini. Nah, kenapa maksudnya seperti itu? Biar kampaknya selalu dalam keadaan terkontrol. Nah, saya ya teman-teman, ketika kalian ingin splitting wood, ingin membelah kayu, kampak yang kita gunakan adalah kampak bergagang pendek atau camping axe, kampak untuk kemah ya, atau hatchet, bushcraft axe, atau apapun itu yang gagangnya nggak panjang. Jangan pernah melakukannya dengan keadaan berdiri. Nah, kalau berdiri nanti seperti ini guys. Ini kampak kita ayun seperti ini, meleset, ini bisa ke sini atau bahkan bisa ngantem kaki kalian seperti ini ya. Apalagi fatal bisa ke sini, itu akan mengakibatkan hal yang sangat buruk. Kecuali kalau gagang kampak kalian panjang, menggunakan kampak yang besar, itu tidak apa-apa kita berdiri dan nanti pasti akan terbenam ke tanah ketika meleset. Tapi ketika camping axe seperti ini, lakukanlah dalam posisi duduk. Untuk extra security, untuk keamanan ekstra, kalian boleh tambahkan ganjal kayu seperti ini di depan kayu yang akan kita belah. Nah, seperti itu. Lalu teknik membelahnya, dari bahu swing, bukan dari sini. Ketika dari sini akan sulit sekali tenaganya. Dan ketika kita megang kampaknya, ini dari sini guys. Jadi perhatikan tangan saya, ketika kita meluncurkan kampak seperti ini, kita tarik tangan kita, nah, seret. Sekali lagi, seret. Lagi, seret. Dan fokus. Oke guys, fokus.
Seperti itu kira-kira ya. Nah, ketika sudah ada potongan kecil seperti ini, mau dibelah lagi pakai kampak, dan kalian nggak bisa buat langsung splitting seperti itu, bisa kembali ke cara dasar menggunakan pemukul. Langsung saja belah dari sini, dan hati-hati. Nah, oke. Seperti itu, tapi tetap hati-hati. Lalu yang terakhir, terkadang ketika kita menggunakan kampak, kampaknya itu akan tersangkut di sebuah kayu ya. Saya bikin contoh deh. Nah, misalnya kampak ini tersangkut di sebuah kayu dan ini dalam. Jangan pernah melepas ya dengan cara seperti ini. Tangan kita di posisi seperti ini, lalu kita lepas. Ini nanti kita akan peluang teriris. Nah, tapi kalian bisa gunakan penjepit atau bisa kalian gunakan kaki kalian yang terlindungi oleh sepatu boot. Dan sudut yang digoyangkan adalah sebelah sini. Dan sudut yang diambil sebelah sini. Jangan dari sini ngambilnya, tapi dari sini tumpuannya. Seperti ini. Nah, digerakkan naik turun, bukan dicabut, tapi digerakkan naik turun. Alright guys, itu cara dasar menggunakan kampak. Nanti di video berikutnya akan saya bahas lagi lebih detail. Jadi diingat rules yang baru saya kasih tadi. Mudah-mudahan kalian selalu aman menggunakan kampak. Jangan pernah meremehkan aspek keamanan ketika kalian menggunakan benda tajam seperti ini. Karena ketika kalian mendapat satu kecelakaan menggunakan benda tajam seperti ini, jauh dari mana-mana, susah minta tolongnya. Jadi mohon diperhatikan untuk kita semua. Ini untuk pengingat untuk kalian semua dan untuk saya sendiri khususnya. Tetaplah aman menggunakan benda tajam selama kalian beraktivitas di luar ruangan. Oke? Saya Tommy Henanda. I'll see you again on the next video. Ciao.